Kompas merupakan alat navigasi yang digunakan untuk mengetahui arah mata angin dan besaran dan arah mata angin ya. Nah, prinsip kerjanya itu, kompas itu menggunakan dia kayak menggunakan anak panah gitu. Anak panah magnetis yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Nah, kompas ini biasanya digunakan untuk pengemaraan atau untuk mengetahui lokasi suatu daerah dari peta. Nah, misalnya ini kompas saya nggak. Nah, sekalian saya jelasin aja bagiannya. Di kompas itu kan ada visir. Visir itu kayak tempat buat nyeker, tempat buat nyeker targetnya. Misalnya targetnya di depan situ kan, nanti dikeker pakai ini. Biasanya di visir ini dia ada kayak di dalam ini, di tengah-tengahnya ada kayak benang halus gitu. Itu buat lebih mengakurat jadi lebih akurat dengan targetnya gitu. Dan di sini biasanya ada jarum kuning, nggak jarum, kayak tanda kuning gitu, garis kuning gitu. Itu sejajar dengan visirnya. uh, itu buat apa ya, biar kita tahu arah, apa ya, bukan arah, besaran besaran sudut, besaran derajat yang kita mau. Maksudnya kita mau di titik itu, di titik yang depan itu, waktu udah kita keker berapa dia besarannya di sini. Nah, baru di sini ada mistar atau penggaris. Ada juga pengait jempol, dia dimasukin gini. Nah, di sini ada dial. Oh ya, sama satu lagi, di sini aturan ada kaca pembesar kayak gini. Nanti di tengah kaca pembesarnya itu, di ujung-ujungnya dia ada kayak apa ya, ada sudut lubang kecil gitu. Nah, jadi itu harus waktu kita ngeker harus diselaraskan dengan visirnya. Nah, jadi cara makainya tuh gini. Oh ya, ini makanya nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kebalik gitu kan. Makanya harus sejajar dengan rata-rata permukaan air. Nah, misalnya gini, ini harus kita bikin 90 derajat kan. Nah, kita bikin 90 derajat. Aduh, kok goyang-goyang sih. Nah, kita bikin 90 derajat kan, baru kita keker. Set, kita keker sejajar. Nah, misalnya ini apanya, nah harus sejajar dia, lubang di kaca pembesarnya itu sama divisir. Siap itu nanti kita tengoklah di sini berapa derajat. Misalnya kalau 30 derajat, berarti nanti hasilnya azimut 30 derajat. Azimut itu kayak apa ya, uh, itu besaran pada kompas. Misalnya nih, uh, uh, kayak mana bang ya, patokan itu terhadap utara pengamat. Misalnya kan utaranya di sini, dah. Utaranya di sini kan nggak, baru targetnya itu nanti ini misalnya 30 ini geser ke jarum kuning, set. Nah, pokoknya dia dari utara ke jarum kuning itu berapa, misalnya 30 derajat. Nah, itu artinya azimut 30 derajat. Nah, ada juga namanya back azimut. Back azimut itu bisa untuk menentukan arah balik atau ke arah tempat asal kita. Caranya, dia ada rumusnya. Kalau titiknya, arahnya di bawah 180 derajat, itu pakai plus 80 derajat, 180 derajat. Misalnya kayak tadi 30 derajat sudutnya kan. Nah, back azimutnya berarti 30 tambah 180 derajat. Jadinya 210 derajat. Kalau dia di atas 180 derajat, misalnya 300 derajat gitu kan. Nah, cara ngitung back azimutnya dia harus dikurang 180. Misalnya 300 derajat dikurang 180 derajat. Nah, jadinya kan 120 derajat. Nah, itu back azimutnya. Baru yang terakhir, jenis-jenis kompas. Kompas itu ada
kalau dikategorikan ada dua, ada kompas analog atau kompas yang biasanya manual, dan yang kedua itu ada kompas digital. Nah, kompas analog nih ada banyak jenisnya, tapi yang paling sering dipakai itu tiga: kompas lensa, kompas bidik atau kompas prisma, sama kompas orientering, nah, atau kompas silva.